Dan semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan memiliki sedulur papat. Semua manusia yang dilahirkan ke alam dunia ini memiliki sedulur papat. Dan semua manusia yang menjalani kehidupan di alam dunia ini, di bumi ini, juga memiliki sedulur papat. Oleh karena itu, saya menjelaskan sedulur papat di dalam bahasan ini di dalam dua fase. Fase yang ke-1, fase yang kedua. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur, kita berada di dalam kasih sayang Tuhan, kita berada di dalam lindungan Tuhan. Dan untuk bahasan sekarang ini adalah ada sebuah request, ada sebuah permintaan. Tolong dijelaskan tentang sedulur papat 5 pancer. Terima kasih atas permintaannya, atas requestnya. Sedulur papat itu adalah saudara yang 4. Dan yang kelima adalah pancernya atau pusatnya. Yaitu sang hidup yang ada di dalam tubuh kita. Dan semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan memiliki sedulur papat. Semua manusia yang dilahirkan ke alam dunia ini memiliki sedulur papat. Dan semua manusia yang menjalani kehidupan di alam dunia ini, di bumi ini, juga memiliki sedulur papat. Oleh karena itu, saya menjelaskan sedulur papat di dalam bahasan ini di dalam dua fase. Fase yang ke-1, fase yang kedua. Sedulur papat di dalam fase yang ke-1 itu ada 2. Yang ke-1, wujud anasir alam, wujud unsur alam. Nah, itu adalah manusia diciptakan atau penciptaan manusia. Yang kedua, wujud daripada materi. Itu adalah ketika manusia dilahirkan. Sedulur papat di dalam fase yang ke-1, yang nomor 1, yaitu wujud anasir alam, wujud unsur alam. Jadi seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan dari 4 unsur alam yang terutama, yaitu unsur udara, unsur air, unsur tanah, dan unsur api. Semua manusia sama. Nah, itulah 4 unsur itulah adalah saudara 4 kita atau sedulur papat kita. Dan memang sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada 9 unsur. Namun yang terpenting adalah 4 unsur. Nah, selanjutnya yang kedua, sedulur papat manusia. Nah, yang kedua adalah wujud materi. Nah, ini adalah ketika kita manusia dilahirkan ke alam dunia ini. Nah, di situ ada wujud materi. Yaitu yang ke-1 adalah kawa atau ketuban, air ketuban. Itulah kakak kita. Yang kedua, ari-ari atau plasenta, itulah adik kita. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, keempat adalah daging dan darah. Nah, materi itulah, wujud materi itulah ketika kita lahir. Itu bersama kita keluar. Nah, itu adalah sedulur papat kita. Nah, selanjutnya sedulur papat di dalam fase yang kedua. Nah, berarti manusia di sini menjalani kehidupan di alam dunia ini. Itulah setelah lahir kita. Jadi sedulur papat di dalam fase yang kedua itu ada 4. Yang ke-1, wujud daripada jiwa. Yang kedua, wujud daripada masa perbuatan. Yang ketiga adalah wujud daripada
organ tubuh atau perangkat tubuh. Dan yang keempat adalah wujud daripada arah. Seluruh papat di dalam fase yang kedua, yang nomor 1 adalah wujud daripada jiwa. Jadi kita hidup di alam dunia ini. Nah, di dalam tubuh kita ini ada beberapa jiwa. Nanti kita bisa merasakannya. Kita sudah merasakannya. Yang ke satu adalah jiwa amarah. Jiwa cepat marah. Nah, termasuk juga di dalamnya. Nah, kita suka menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain, berburuk sangka. Nah, itu juga termasuk jiwa amarah juga. Nah, kita merasakan itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada jiwa alwamah atau jiwa lawamah. Nah, itu sering disebut dengan jiwa yang menyesali diri atau nafsu yang menyesali diri. Nah, karena dia adalah nafsu angkara murka, makanya disebutnya jiwa yang menyesali diri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jiwa supiyah. Nah, jiwa supiyah itu jiwa atau nafsu yang menginginkan sesuatu, yang ingin memiliki sesuatu. Nah, bisa juga dengan disebut dengan nafsu birahi. Nah, ini harus kita tundukkan, harus kita kendalikan. Kenapa? Karena nafsu supiyah ini ya terkadang ada keinginan yang di luar kewajaran, ingin sesuatu yang membahayakan kita, ingin sesuatu yang tidak baik. Nah, maka harus kita tundukkan, harus kita kendalikan supaya tidak mencelakakan kita, tidak menjerumuskan kita. Nah, begitu juga dengan nafsu amarah, dengan nafsu alwamah, harus kita tundukkan, harus kita kendalikan supaya tidak menjerumuskan kita, tidak mencelakakan kita. Selanjutnya yang keempat ada jiwa atau nafsu yang namanya mulhimah, yaitu jiwa atau nafsu yang memberikan ilham, yang memberikan petunjuk atau yang mengarahkan kepada kita. Nah, contohnya begini. Misalkan kita ingin menipu orang lain. Misalkan nanti ada di situ berkata di dalam hati kita, jangan menipu orang lain, itu berbahaya. Nanti akan berakibat tidak baik kepada kita, kepada kehidupan kita. Nah, itu namanya jiwa mulhimah, memberikan petunjuk, mengarahkan atau memberikan ilham. Nah, selanjutnya yang kelima ada jiwa mutmainah. Nah, jiwa mutmainah itu adalah jiwa yang tenang, jiwa yang murni. Nah, itulah jiwa pancer disebutnya. Nah, jiwa mutmainah itu sering juga disebut dengan jiwa surgawi. Kenapa? Karena memang Tuhan memanggil jiwa mutmainah itu ke dalam kehidupan surgawi. Karena memang ayatnya seperti itu, begitu. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa mutmainah, masuklah ke dalam surgaku dengan ridho dan diridhoi. Nah, ayatnya seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai jiwa mutmainah, jiwa yang tenang, jiwa yang murni, jiwa yang terbebas daripada hal-hal yang tidak baik, nah maka kita harus mampu menundukkan, mengendalikan jiwa amarah, jiwa alwamah, dan jiwa supiyah tadi. Nah, maka kita bisa nanti mencapai kepada jiwa mutmainah. Nah, itu adalah saudara kita yang berwujud jiwa ya di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kita akan merasakan jiwa-jiwa itu di dalam tubuh kita. Selanjutnya, sedulur papat di dalam fase yang kedua, yang nomor 2, yaitu wujud masa perbuatan kita. Yang ke satu ada masa lalu, perbuatan di masa lalu. Nah, itulah kakak kita. Nah, itulah kakak, itulah yang mengajarkan kita. Itulah guru kita. Jadi masa lalu itu mengajarkan kepada kita jangan berbuat yang tidak baik. Nanti akibatnya tidak baik. Contohnya seperti dulu yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi.
Nanti juga masa lalu akan berkata kepada kita, akan memberitahukan, akan mengajarkan kepada kita. Berbuat baiklah sebanyak mungkin, karena itulah nanti akan menyelamatkan kita, akan berakibat baik terhadap kehidupan kita. Seperti contoh dulunya, nah begitulah kata masa lalu. Nah dia selalu mengajarkan kepada kita, nah itulah guru kita. Masa lalu adalah kakak kita, guru kita. Nah yang kedua, ada masa depan. Itulah adik kita. Masa depan itu ada dua, masa depan yang dekat, masa depan yang jauh. Masa depan yang dekat adalah masa depan di dunia ini, dan masa depan yang jauh adalah masa depan untuk di akhirat nanti. Nah maka perjuangkanlah masa depan kita itu dengan cara yang baik, ya, supaya nanti hasilnya atau akibatnya baik. Nah karena itu kita belajar atau berguru kepada kakak kita, kepada masa lalu. Selanjutnya wujud masa perbuatan berikutnya adalah masa yang kembar, yaitu yang berada di sebelah kanan kita, yang berada di sebelah kiri kita. Yang berada di sebelah kanan kita adalah perbuatan yang baik atau amal baik, atau yang disebut dengan pahala. Itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan membawa kita kepada kehidupan surgawi. Nah, adapun yang berada di sebelah kiri adalah masa perbuatan buruk, ya, atau perbuatan yang tidak baik. Itulah yang disebut dengan dosa. Nah, itulah nanti yang akan membawa kita, yang akan menyeret kita, yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka kehidupan yang tidak baik. Nah, itulah adalah sedulur papat kita yang berupa yang berwujud masa perbuatan. Nah itu semua orang pasti akan mengalami, akan merasakan seperti itu. Selanjutnya, sedulur papat di dalam fase yang kedua, yang nomor 3 adalah wujud daripada organ tubuh, wujud daripada perangkat tubuh. Jadi kita hidup di alam dunia ini, nah oleh Tuhan diberikan terutama 4 perangkat tubuh. Itulah sedulur papat kita. Yang ke-1 pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga hati, dan yang keempat adalah pikiran. Nah itulah sedulur papat kita di alam dunia ini, di dalam kehidupan di dunia ini. Kita hidup di alam dunia ini dengan sumber daya, diberikan sumber daya oleh Tuhan, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah bersama sedulur papat kita, bersama pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran, nah kita akan mewujudkan apa? Yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain di dalam kehidupan ini. Apa yang akan kita wujudkan? Karena memang itu adalah tugas kita di alam dunia ini untuk saling memberikan kebaikan sesama makhluk, saling melayani terhadap sesama makhluk. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang berguna atau yang memberikan manfaat, ya, kepada sesama makhluk yang lainnya, kepada manusia yang lainnya. Nah, apabila kita tidak memberikan manfaat kepada yang lainnya, kepada diri kita dan kepada yang lainnya, nah berarti kita hidup tidak terarah, hidup kehilangan arah, tidak punya arah. Nah, maka hidup kita itu tidak berarti atau sia-sia. Nah, maka supaya hidup kita ini bermanfaat, maka kita harus mewujudkan tadi bersama sedulur papat kita, bersama pendengaran, penglihatan, bersama hati dan pikiran. Sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, supaya kita hidup tidak kehilangan arah, tidak sia-sia. Selanjutnya, sedulur papat di dalam fase yang kedua, yang nomor 4 adalah wujud daripada arah.
Kita hidup di alam dunia ini, di bumi ini, Allah menciptakan arah. Ada arah barat, arah timur, arah utara, dan arah selatan. Kenapa Tuhan menciptakan arah untuk kita? Supaya kita ini hidup terarah. Supaya kita hidup ini punya arah tujuan. Kemana arah kita? Mau ke barat kah, mau ke timur kah, mau ke utara atau selatan? Yang jelas di situ arahnya kepada arah kebaikan yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Makanya tadi kita bersama sedulur papat kita. Nah, kita harus bisa mewujudkan ya bersama pendengaran, penglihatan, bersama hati dan pikiran. Nah, kita harus bisa mewujudkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau kita sudah mampu mewujudkan, berarti hidup kita ini sudah terarah, sudah punya arah, kemana arahnya sudah jelas. Nah, jangan sampai kita tidak punya arah, jangan sampai kita kehilangan arah. Nah, kalau kita sudah kehilangan arah, tidak punya arah, berarti hidup kita itu adalah tersesat. Nah, maka pada akhirnya nanti di depan sana, kita ini hidup dalam keadaan tersesat, dalam keadaan tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, begitulah gambarannya sedulur papat bagi kita manusia. Dari mulai kita diciptakan ada sedulur papat kita, yaitu yang disebut dengan anasir alam tadi, unsur-unsur alam tadi, ya, udara, air, tanah, dan api. Ketika kita dilahirkan juga kita ada sedulur papat juga, yaitu wujud materi. Ada air ketuban, ada ari-ari, ada daging, ada darah. Selanjutnya ketika kita menjalankan kehidupan di bumi ini, setelah kita dilahirkan ke bumi ini, kita menjalani kehidupan ini, kita juga ada sedulur papat kita. Yang ke satu yang berupa jiwa, yang kedua yang berupa masa perbuatan, yang ketiga yang berwujud organ tubuh atau perangkat tubuh, yang keempat yang berupa atau yang berwujud arah. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam bahasan sedulur papat itu, sedulur papat 5 pancar itu adalah murni tentang diri kita dan apa yang Tuhan berikan, Tuhan peruntukkan kepada kita. Jadi tidak ada kaitannya dengan energi di luar atau energi jin. Murni tentang diri kita, tidak ada kaitannya dengan jin. Dan apabila ada yang menjelma di hadapan kita, menyerupai diri kita, menyerupai tubuh kita maksudnya. Nah, itu adalah berarti kekuatan di luar tubuh kita. Nah, bisa juga jin. Nah, jadi apabila ada yang menyerupai, yang berwujud di hadapan kita dan berkata, aku adalah sedulur papatmu, nah berarti itu adalah kekuatan dari luar tubuh kita. Jadi sedulur papat 5 pancar itu sejatinya yang seperti yang dijelaskan tadi. Apabila ada kekurangan, nah silahkan ditambahkan oleh masing-masing. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Dan kita berjumpa lagi di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.